Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali ya pada riset metodologi ini. Nah, lanjutannya adalah kalau kita kemarin sudah melihat ya bagaimana membentuk persamaan struktural ya, persamaan struktural equation modeling ya, kemudian analisa yang lazim kita gunakan juga regresi gitu ya. Jadi esensi dari regresi ini karena adanya hubungan sebab akibat gitu ya antara variabel, terutama satu variabel bebas atau lebih ya dengan variabel tidak bebas ya atau dependent gitu ya. Nah, ini latar belakang adanya ada analisa regresi ya. Dengan kata lain, analisa regresi di sini gitu ya. Ini nantinya dikelompokkan ada yang linier ya, ada regresi yang non linier gitu ya. Nah, ini lazim digunakan orang ya persamaan regresi gitu ya. Jadi persamaan regresi itu berbeda dengan persamaan struktural equation modeling ya, terutama kalau kita menggunakan apa misalnya data primer gitu kan, itu ya memang kita harus menggunakan alat analisanya dengan membuat persamaan yang namanya persamaan struktural ya. Tapi kalau untuk data sekunder gitu ya, itu lebih tepat kita gunakan yang namanya analisa regresi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di dalam analisa regresi kalau manualnya kita harus susun ya mana X-nya ya kan mana Y-nya gitu ya. Kemudian mana uh, sampai pada jumlah apa ya sampai pada jumlah responden ya atau juga observasi seluruhnya. Dan ketika menghasilkan persamaan ya kalau menggunakan SPSS ya timbul nilai koefisiennya dan juga nilai p-value-nya dan juga nilai signifikansinya ya. Dan lahirlah persamaan estimasinya. Nah, di sini kita harus dudukkan juga ya Bapak Ibu bagaimana caranya kita membuktikan hipotesis gitu ya. Nah, kalau hipotesisnya apakah perlu kita sebutkan arah gitu ya. Misalnya terdapat pengaruh yang positif signifikan gitu kan antara X dengan Y gitu kan. Nah, apakah perlu kita sebutkan positifnya atau negatifnya gitu ya. Nah, jadi kalau hipotesisnya dengan hasil persamaan regresinya gitu ya, itu hematnya ya apabila persamaan itu tidak kita sebutkan ya Bapak Ibu arah arah hubungannya positif atau negatif dalam sebuah hipotesa. Ya kenapa gitu ya? Karena nantinya bisa terjadi paradoks gitu ya. Paradoks ya ketika misalnya hasil sudah signifikan tetapi tidak berhubungan positif, malah berhubungan negatif. Sehingga implikasinya kita menerima H0, menolak HA gitu kan. Nah, tentu saja hal ini bertentangan dengan teorinya. Jadi bicara arah gitu ya, maka lebih lazim kita gunakan hanya untuk menganalisa estimasi persamaan ya ketika sudah menghasilkan persamaan. Nah, disitulah gunanya kita bahas ya bahwasanya positif atau juga negatifnya, Bapak Ibu. Nah, selain itu juga dari persamaan regresi juga kita lihat itu adalah uh, sejauh mana ya sejauh mana variasi variabel independen mampu memengaruhi variabel dependen ya berapa persen variasi hubungannya. Nah, di sini ditunjukkan dari nilai adjusted R square gitu ya. Nah, ini kita terkadang juga banyak terkecoh ya. Banyak Bapak Ibu mahasiswa kita menggunakan alat analisa misalnya Smart PLS ya kan. Lantas di Smart PLS itu muncul R square gitu ya. Nah, dibahasnya R square ya harusnya dibahas adjusted R square. Ya karena kita menggunakan lebih dari satu variabel independen. Nah, ini caranya kita memanfaatkan nilai R square dan juga adjusted R square ya Bapak Ibu. Nah, begitu juga nilai signifikansinya ya. Jadi kalau dalam model persamaan sekarang gitu ya, F hitungnya nggak perlu lagi kita kita bahas ya. F hitungnya artinya secara simultan ya nggak perlu lagi kita bahas. Cukup secara parsialnya saja gitu ya. Karena kita dalam hal ini uh, secara parsial itu lazimnya kita hipotesiskan Bapak Ibu ya. Nah, ini. Dan lahirlah model persamaan ya. Dan model persamaan inilah kita akan tentukan ya nilai koefisien regresi yang paling besar antara satu sama lain yang signifikan. Nah, malah kalau untuk kasus khusus kita menggunakan analisa data panel ya Bapak Ibu, maka yang namanya model persamaan regresi atau nilai koefisien koefisien regresinya gitu ya, itu bisa kita gunakan yang
dalam hal ini masing-masing observasi gitu ya. Jadi kalau kita punya observasi atau juga sampel 38 perusahaan gitu ya, 38 BKM, 38 BPRS gitu kan, maka masing-masing dari BKM, BPRS itu bisa kita notasikan persamaannya sehingga kita lihat di mana kekuatan masing-masing dari BKM ya atau juga apa ini ya atau sampel ya yang dituangkan di dalam nilai persamaan regresinya ya yang tertuang dari masing-masing koefisien ya, apalagi koefisiennya lebih tinggi ya dibanding dengan observasi pengamatan yang lain. Nah, di sini bisa menjadi tambahan ya untuk novelty riset kita ya, Bapak Ibu. Jadi untuk data panel ya dianjurkan kita menggunakan persamaan ekonometrikanya itu masing-masing dari sampel ya, masing-masing dari observasi. Nah, ini yang perlu kita tekankan ya untuk kita gunakan Bapak Ibu dalam analisa regresi ya dalam disertasi kita, Bapak Ibu. Ya, kemudian ada juga regresi nonlinear. Nah, inilah yang disebut dengan analisis jalur ya. Jadi path analysis. Jadi path analysis di sini menjelaskan pengaruh langsungnya gitu kan, pengaruh tidak langsungnya. Dan jangan lupa ya, selain dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung juga total pengaruh. Jadi apabila kita analisanya adalah analisa path atau nama lainnya disebut dengan analisa intervening ya, penggunaan variabel intervening atau disebut juga dengan penggunaan variabel pemediasi gitu ya. Maka lazim harus kita hitung ya, mana pengaruh langsung, mana pengaruh tidak langsung, dan mana pengaruh total pengaruh dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat melalui melalui variabel perantara yaitu variabel intervening ya. Jadi pada analisa jalur kita gambarkanlah secara diagram struktur hubungan kausalitas ya antar variabel bebas dengan variabel terikat. Dan ini kita tunjukkan ya bagaimana kausalitas antara X dengan Y ya. X dengan Y dan masing-masing dari koefisien itu kita dapatkan bagaimana antara X1 kepada X2 ya. Maka perkaliannya nilai Pi-nya X2 dikali dengan X3 gitu kan. Nah, inilah nilai koefisien namanya. Atau X3 dikali X2 gitu kan. Nah, inilah nilai koefisien. Atau juga nilai X3 ya. X3 dikali dengan errornya ya. Itulah nilai koefisiennya. Nah, jadi koefisien jalur ini banyak kita gunakan ya, terutama dalam menghitung nilai pengaruh tidak langsung ya. Dan menghitung total pengaruh. Jadi untuk regresi ya apabila kita menggunakan nonlinear ya regresi jalur ya. Nah, ini banyak kita gunakan Bapak Ibu. Dan aplikasi jalur di sini ya memang ada banyak ya digunakan. Nah, selain itu juga model persamaan struktural ya. Dalam hal ini melihat hubungan kausalitas antar variabel endogen dengan eksogen yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi untuk eksogen dan endogen maka kita harus kenali dulu notasinya ya. Jadi ini adalah notasi square ya yang disebut dengan observed variable ya. Kemudian ada lingkar yang disebut dengan unobserved variable atau disebut dengan latent variable ya. Kemudian ini adalah tanda panah ya yang dihipotesiskan antar variabel. Kemudian ada tanda panah kedua yang menunjukkan korelasi di antara dua variabel ya. Ya, kemudian dalam pemodelan SEM ya terdiri dari model pengukuran dan model struktural ya. Jadi model pengukuran digambarkan dengan konfirmasi indikatornya ya terhadap konstruk yang dibangun ya. Dan struktural itulah yang menjelaskan struktur hubungan ya, kausalitas antar variabel. Nah, kalau kita melakukan pemodelan SEM itu pertama kita teori dulu gitu ya. Nah, inilah uniknya kuantitatif gitu ya. Jadi langkah pertama pemodelan SEM teorinya dulu ya. Maka selalu ditanya apa sih grand teorinya, apa sih middle teorinya, apa sih applied teorinya. Jadi dalam hal ini kita apabila itu sudah kita justifikasi, maka kita sudah mengembangkan model teori ya. Kemudian mengembangkan path diagram ya, menunjukkan hubungan kausalitas ya. Kemudian juga konversi path diagram itu ke dalam serangkaian persamaan struktural ya. Kemudian memilih matrik input dan teknik estimasi
model yang dibangun ya. Kemudian menilai problem identifikasi ya, kemudian evaluasi model ya, dan juga interpretasi dan juga modifikasi model ya, Bapak Ibu. Nah, ini pemodelan SEM ya. Baik. Ya, kemudian ya lazim kita gunakan ya dalam disertasi Bapak Ibu untuk pemodelan SEM dan juga pemodelan regresi ya. Jadi setelah kita memilih matrik input, selanjutnya kita mengidentifikasi problem, setelah itu evaluasi model dan interpretasi modifikasi model gitu ya. Nah, dalam pengembangan model yang berbasis teori, ini SEM tidak menghasilkan suatu hubungan kausalitas gitu ya, melainkan membenarkan. Nah, jadi sifatnya hanya mengkonfirmasi Bapak Ibu ya. Jadi bukan menghasilkan tidak menghasilkan suatu hubungan kausalitas, melainkan hanya mengkonfirmasi aja, ya kan? Apakah hubungan kausalitasnya ini uh, signifikan atau tidak, gitu ya? Jadi hubungan kausalitas itu sendiri dalam model dibangun peneliti melalui teori. Nah, makanya selalu kalau kita landasannya teori, maka apa ya? Kita harus mengikuti teori. Jadi kalau misalnya model persamaannya itu negatif, gitu kan? Pasti umumnya negatif gitu kan. Misalnya uh, melawan arah dari teori yang memang positif. Nah, tentu saja ada problem gitu ya. Kenapa? Ya, dalam hal ini koefisien kita negatif sementara teorinya positif. Nah, jadi selalu kita dalam dalam menghasilkan persamaan SEM, nah di sini membenarkan ya atau tidak membenarkan hubungan kausalitas. Nah, ini esensinya dari penelitian kuantitatif ya. Jadi sifatnya mengkonfirmasi Bapak Ibu. Nah, ini model persamaannya. Jadi kita konfirmasi sejauh mana pengaruh budaya ya kan terhadap kinerja, kepemimpinan terhadap komitmen ya, pengembangan terhadap karir gitu ya, dan juga terhadap kinerja. Nah, ini kita mengkonfirmasi itu. Nah, setelah model dikembangkan berdasarkan pijakan teori, maka model itu diterjemahkan melalui diagram jalur agar dapat menentukan hubungan kausalitas atau korelasi antar konstruk atau variabel dengan mudah. Nah, ini gambaran apanya ya, model konstruknya yang dalam hal ini kita konfirmasi nantinya. Nah, sehingga kita konversilah diagram jalur itu ke dalam model persamaan ya. Jadi bagaimana keterlibatan ya. Ya, keterlibatan ya, bagaimana konsistensi, bagaimana adaptasi. Nah, ini kita tentukan ya faktor loading yang menjelaskan masing-masing dari variabel budaya. Nah, jadi karena budaya ini terdiri dari 3 indikator gitu ya, 3 indikator, maka spesifikasinya kita jelaskan ya dalam sebuah persamaan juga ya. Jadi berjenjang. Nah, setelah itu memilih matriks input dan mengestimasi model ya. Kemudian menilai identifikasi masalah. Nah, jadi cara menilai identifikasi masalah, kita lihat standar errornya dan juga adanya korelasi tidak yang berlebihan antara koefisien estimasi yang diperoleh ya. Setelah itu ya goodness of fit. Nah, jadi untuk goodness of fit juga itu tergantung juga ya apabila persamaan struktural kita gitu kan, itu basisnya varian atau basis kovarian gitu ya. Nah, kalau dia basis kovarian maka kita perlukan goodness of fit. Tapi kalau basisnya varian ya maka kita tidak perlukan goodness of fit. Nah, ini banyak orang kita menggunakan aplikasi Smart PLS gitu ya. Nah, ini tentunya tidak memerlukan ya yang namanya goodness of fit karena Smart PLS itu adalah bentuk dari aplikasi yang uh, varian base ya, sedangkan non varian base seperti Amos ya, seperti Israel gitu ya. Nah, itu adalah varian base, covariant base ya. Jadi kalau covariant base maka kita harus tentukan evaluasi kriteria goodness of fit di sini ya. Jadi goodness of fit itu mulai dari ukuran sampelnya ya kan, normalitasnya, linearitasnya, apakah ada pencilan data atau outlier gitu ya, atau adanya multikoloritas atau singularitas gitu ya.
Nah, ini. Nah, jadi ini tabel goodness of fit yang harus kita penuhi. Nah, Pak, kita menggunakan aplikasi WordPLS. Nah, ini WordPLS itu adalah aplikasi covariant base ya. Jadi covariant base harus kita buktikan chi-square-nya, RMCA-nya, GFI-nya. Nah, ini semuanya kriterianya seperti ini. Ada nilai cut-off-nya gitu kan. Apabila kita melebihi nilai cut-off, maka tentu saja ada pelanggarannya atau tidak terpenuhinya unsur goodness of fit yang kita inginkan gitu ya. Sehingga harus tambah sampel, harus tambah variabel, harus harus ya lah ya, menambah sampel dan juga menambah variabel. Nah, ini problem-problem apabila nilai cut off value dari goodness of fit-nya melampaui gitu ya, Bapak Ibu. Dan interpretasi di spesifikasi model yaitu melakukan interpretasi terhadap model yang memenuhi persyaratan yang berpedoman pada goodness of fit. Jika model belum memenuhi, maka disarankan dilakukan modifikasi ya. Aplikasi SEM dalam kancah penelitian itu dapat dipelajari pada beberapa buku literatur ya. Nah, selanjutnya kita tulis laporan ya. Kita menyusun laporan ya, terutama kita esensinya laporan disertasi ya, Bapak Ibu. Kemudian nah, itulah ya terkait dengan materi kita untuk hal yang mendasar ya, mulai dari variabel sampai pada menentukan problem permasalahan. Baik, ini kita coba tambah lagi materi kita supaya terpenuhi Bapak Ibu. Nah, untuk minggu depan kita Bapak Ibu ini apa ya? Minggu depan kita apa? Kalau bisa ya belum bisa masuk Pak ya, karena ada kuliah umum. Saya bawa tamu dari Malaysia gitu. Jadi untuk kuliah umum, jadi minggu depan kita off dulu Pak ya. Nah, sehingga materinya ini saya sampaikan dua hari ini ya, untuk pengganti kita di minggu depan ya, Bapak Ibu. Nah, ini baik. Nah, kita biasa menggunakan studi komparatif antara penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Jadi dalam penelitian sosial ya terdapat dua mazhab, yaitu pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif yang dikembangkan dengan perkembangan ilmu ya. Di mana pendekatan kuantitatif esensinya itu pendekatan dalam hal ini mulai dari usulan, proses, hipotesis sampai dengan turun ke lapangan, analisa data ya, kesimpulan sampai dengan penulisannya menggunakan aspek pengukuran perhitungan, rumus, dan data numerik. Jadi pendekatan kualitatif itu pendekatan yang dalam usulan penelitian, proses, dalam hal ini tidak memerlukan hipotesis ya. Kenapa kita lakukan riset kualitatif gitu ya? Karena kita ingin dapatkan esensi. Ya, ingin esensi. Jadi kalau kita ingin esensi, tujuannya apa? Tujuannya kita ingin paham, ingin dapat penjelasan ya, explaining, ingin dapat gambaran, describing, ya kan, ingin menelusuri, unraveling, kemudian ingin mengilustrasikan, illuminating, kemudian ingin mendapatkan gambaran secara kronologis, chronicling, dan juga ingin mendokumentasikan aspek-aspek sosial yang tidak tergambar pada aspek kuantitatif gitu ya. Jadi esensinya perhatiannya itu everyday ya, atau juga hal-hal yang luar biasa atau yang tidak luar biasa, dan mendapatkan gambaran terkait dengan social reality. Jadi studi ini sifatnya setting netral ya, yang mengacu kepada interpretasi dari suatu fenomena. Itulah esensinya kualitatif ya. Jadi understanding, explaining, describing, unraveling, illuminating, chronologizing, and documenting social life ya. Itu tujuannya. Dan penelitian kualitatif di sini yang mengungkap makna ya dalam yang ada dialami individu terkait dengan aktivasi dan situasi atau peristiwa ya. Nah, ini esensinya. Dan kapan riset kualitatif itu dipilih? Ya, riset kualitatif itu dipilih yang bersifat isunya sensitif ya, rumit, nggak bisa diukur menggunakan variabel ya, atau juga adanya interaksi ya dari proses yang kompleks. Kemudian tujuannya mengungkapkan esensi makna di balik realita, mengkonstruksi fenomena ya, mengungkapkan aspek intimidasi, diskriminasi,
Nah, ini tujuannya. Nah, untuk riset uh, kualitatif ini juga, ya, itu jenisnya banyak, Bapak Ibu ya. Ada semiotik. Nah, jadi disertasi kita, Bapak Ibu, yang kualitatif itu inginnya seperti apa, gitu kan? Jenisnya apa? Apakah semiotik? Nah, kalau dia semiotik, sifatnya mengungkap ya dan menafsirkan makna di balik realita ya yang terkandung dalam sebuah tanda sehingga diketahui bagaimana komunikasi mengkonstruksi pesan yang disampaikan ya. Atau kualitatifnya sifatnya case study ya mengungkapkan makna di balik realita berdasarkan keunikan kasus ya. Atau kualitatifnya fenomenologi mengungkapkan esensi makna ya di balik realitas berdasarkan pengalaman mendalam individu tentang fenomena yang diteliti. Atau riset kualitatifnya etnometodologi ya. Dalam hal ini esensinya adalah keseimbangan ya. Kita mau mengungkap makna di balik realita, apakah realita itu imbang atau tidak, gitu ya. Atau kualitatifnya symbolic interactionism, yang esensinya interaksi antar individu dengan dunia yang dinyatakan dengan simbol ya. Atau etnografi, yaitu melihat budaya ya, yang membentuk keyakinan, perilaku ya. Misalnya uh, kultur organisasi ya kan, laporan keuangan etis, atau juga grounded theory, mengungkapkan realita berdasarkan konstruk lapangan ya, dan menemukan teori dari data. Atau critical theory. Nah, jadi kita mengkritisi teori ya, munculnya dominasi, tekanan ya, ketidakadilan, maka kita riset itu, maka tipenya adalah critical theory, Bapak Ibu. Nah, antara pendekatan kuantitatif ya, kuantitatif di sini menggunakan apa ya, berbagai pemodelan statistik banyak ya. Ada software-software seperti SPSS, EPUS, Israel, Amos ya. Jadi software ini menambah akurasi statistik dan juga kualitatif juga banyak menggunakan aplikasi pada saat ini ya Bapak Ibu ya. Seperti misalnya Atlas TI ya kan atau juga NVivo gitu kan. Nah, ini banyak kita gunakan sekarang sebagai alat bantu ya. Nah, inilah kita perbandingannya Bapak Ibu antara kuantitatif dengan kualitatif. Jadi kuantitatif itu sifatnya to confirm. Nah, ini esensinya. Sedangkan kualitatif to ensure. Nah, to ensure and to confirm. Nah, ini cenderungnya perbedaannya antara kualitatif. Jadi pendekatan kuantitatif itulah disebut dengan pendekatan positism dan kualitatif itu dengan pendekatan non-positism, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa riset bidang akuntansi, ya, ekonomi, manajemen untuk kualitatif ini misalnya riset perbankan syariah gitu ya. Nah, di sini kita lihat laporan keuangan bank syariah ya. Apakah laporan keuangan bank syariah ini sesuai dengan realitas ekonomi ya dan realitas religionitas. Nah, ini perlu kita ungkapkan di riset kualitatif. Yang dilaporkan itu sesuai nggak dengan realitas ekonominya? Sesuai tidak dengan realitas religion. Jadi konstruksi kinerja jasadiah dan juga ruhiyah. Nah, ini esensinya kita ungkapkan dan riset ini bagian dari riset kualitatif. Atau di bidang akuntansi manajemen gitu ya. Riset kualitatif ini kita mengungkapkan kinerja perusahaan ya dan juga terbentuknya partisipasi anggaran atau terbentuknya komitmen atau terbentuknya keadilan atau terbentuknya gaya leadership. Jadi bukan menguji kenapa komitmen itu ada dampak kepada partisipasi, ada dampak terhadap kinerja, ya, tetapi kita ingin dapat menjelaskan apa komitmen itu terbentuk, bagaimana komitmen itu terbentuk, bagaimana keadilan itu terbentuk. Nah, ini esensi riset kualitatif ya pada bidang akuntansi, ekonomi dan juga manajemen. Dan grand teorinya dari mana ya? Jadi dalam kuantitatif kita landasannya teori, sedangkan kualitatif ya teori tidak harus ada ya, tidak harus ada. Jadi yang namanya ground theory dibangun dari pengamatan induktif yang menghasilkan teori. Nah, jadi pengamatan induktif lah yang kita tonjolkan ya, sehingga teori lahir. Sedangkan riset kuantitatif teori sebagai alat ya untuk mengkonfirmasi ya kan, mengkonfirmasi. Nah, sehingga step dari riset kuantitatif itu
Ya, step one-nya, ya ini, ya step one-nya sifatnya berdasarkan pada apa ya, uh, mengidentifikasi riset dari observasi ya. Selanjutnya melihat data ya, kemudian juga landasannya literatur survei ya, kemudian juga eh, apa ya, mengidentifikasi problem, kemudian step 4 ya, theoretical framework. Nah, ini di riset Wanti ya. Sedangkan kualitatif ya, teori itu nggak ada gitu ya. Jadi step 4 ini tidak ada dulu gitu ya. Jadi ground teori dibangun berdasarkan pada pengamatan induktif ya yang menghasilkan teori. Ini Bapak Ibu. Baik, mungkin ada yang kita diskusikan, Bapak Ibu. Izin Prof, Ya Pak. tanya, jika kuantitatif kan itu kan harus ada teorinya. Sedangkan misalnya hasil penelitian kita berbeda dengan teori, karena mungkin ada unsur responden yang menjawab misalnya asal-asalan. Itu Ya. bagaimana, Prof? Ya, kalau berkaitan dengan riset kita kuantitatif, ya pakai landasan teori, kemudian ada respondennya menjawab asal-asalan gitu ya, maka itu kita lakukan gitu ya, kita lakukan namanya uji validitas dan uji reliabilitas gitu ya. Jadi uji dulu validitas jawaban responden. Nah, responden yang menjawab asal-asalan itu akan terlihat gitu kan perbedaan jawaban antara responden satu dengan responden lainnya sehingga berdampak terhadap validitas ya kan di mana validitas itu ya kalau kita lakukan gitu ada menggunakan nilai Cronbach alpha ya, dengan nilai corrected item total gitu kan atau juga nilai critical value ya kan dalam Smart PLS itu akan di bawah 0,7 dia. Nah, jadi dia jawabnya satu, yang lain jawabnya 5, gitu kan. Nah, itu udah pasti corrected item totalnya, R tabel dengan R korelasinya dia jauh beda ya dengan observasi yang lain. Nah, ini idealnya gimana? Ya, kita sisihkan dari sampel, Pak. Itu untuk responden yang tidak memenuhi syarat validitas dan juga reliabilitas ya. Itu saya Baik, kira. Prof. Terima kasih. Ya, Pak. Izin Prof, Prof, Ya, izin Pak. Prof. Silakan Pak Andi. eh, apakah Al-Quran dan hadis itu boleh dijadikan grand teori, Prof? Ya, jadi Al-Quran dan hadis gitu kan, terutama dalam ilmu syariah gitu kan, itu kan dijadikan landasan ya, sehingga ada yang disebut dengan makosid syariah gitu kan. Nah, jadi makosid syariah menurut pendapat ahli Imam Ghazali dan sebagainya gitu kan. Nah, itu landasannya Al-Quran dan hadis gitu kan, diinterpretasikan oleh para filsuf gitu kan. Nah, ini jadi sebagai landasan teori kita, Bapak Ibu. Sudah pasti ya. Dogma ya, sifatnya dogma. Coba. Izin Prof. Ya. Prof, yang pertama data sekunder itu bisa pakai SEM, Prof. Yang kedua, kalau diregresikan minimal N itu 30. Kalau SEM itu agar bisa di Ya. bootstrap, M-nya berapa, Prof? Ya, jadi Pak, begini ya, itu memang ini lagi isu yang hangat juga ini ya kan, bagi para peneliti yang menggunakan Smart PLS. Pak, saya data sekunder, tapi menggunakan Smart PLS. Nah, jawabnya bagaimana? Ya, untuk data sekunder, ya sudah pasti gitu kan, itu harus kita gunakan persamaan regresi, satu ya, atau juga persamaan analisa tren, atau menggunakan persamaan analisa time series ya, atau juga kita menggunakan data panel. Itu syarat untuk data sekunder gitu ya. Dan data sekunder di sini gitu kita gunakan SEM jelas salah gitu. Kenapa gitu ya? SEM itu ada namanya pemodelan outer model gitu kan, dan juga inner model. Nah, dalam outer model itu ada validitas diskriminan, ada validitas instrumen, dan ada yang namanya validity instrumen gitu kan. Nah, itu udah jelas bahwasanya uh, outer model gitu kan, itu pengujian kita mengarah pada validitas gitu kan. Jadi kalau kita menggunakan apakah indikator variabel data sekunder itu harus diuji validitas? Salah besar gitu kan. Jadi yang namanya data sekunder wajib variabel, tidak ada indikator gitu ya. Jadi dalam hal ini tidak perlu uji validitas dan uji reliabilitas yang diuji dengan persamaan struktural. Nah, kalau kita ngotot tetap menggunakan
structural equation modeling dengan alat analisanya adalah Smart PLS, maka menunya beda, Pak. Jadi jangan kita masuk menu SEM, tapi menu regression. Nah, itu jawabnya ya. Banyak mahasiswa itu, Pak, saya datanya bursa efek, nah, lantas dia gunakan SEM, salah gitu ya. Jadi analisanya analisa regresi, analisanya data panel, itu dia jawabnya. Itu Pak, saya kira. Minimal N yang bisa di bootstrap di sampel S berapa, Prof? 500, Pak. Jadi kan 500, N-nya 500, Prof. 500, Pak ya. Dengan sampel 30 bisa di resampling ulang ya menjadi 500. Itu kelebihan dari Smart PLS, Pak. Jadi kita punya N30 terus kita bootstrap Ya karena berkali-kali gitu, Prof. ya betul, Pak. Ya karena ada dua pendekatan ya, pendekatan menghitung algoritma dan juga melakukan resampling atau apa tadi resampling ya dari 30 menjadi 500. Itu Pak saya kira. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, Prof. Satu lagi, Prof. Izin Prof. Izin Ya, Prof. silakan. Izin, Prof. Silakan. Prof, kalau formatif itu bagaimana, Prof? Izin sekali Ya. lagi, Prof. Formatif, Prof. Ya, kalau dia pendekatannya formatif, Pak, itu landasan kita kan teori, ya kan? Jadi, kalau yang namanya reflektif dengan formatif, ya artinya dari dimensi melahirkan indikator, gitu kan? Nah, sedangkan yang namanya pendekatan formatif, dari indikator membentuk dimensi. Nah, itu kan banyak teori-teori yang kita lihat, ya. Bagaimana terbentuknya dimensi, misalnya motivasi, gitu kan? Nah, motivasi itu dibentuk karena apa? Ya, dibentuk karena adanya motivasi dalam diri sendiri dan motivasi dari luar gitu kan sehingga terbentuklah motivasi. Nah itu boleh kita katakan itu adalah pemodelan reflektif formatif begitu Bapak Ibu atau juga reflektif misalnya cantik gitu kan cantik itu apa karena tinggi ya kan karena putih. Nah itu yang dikatakan dengan reflektif. Nah jadi baik itu reflektif atau juga formatif semuanya landasannya teori menjelaskan bagaimana gitu kan. Nah, itu. Jadi ada kata yang perlu kita garis bawahi. Misalnya gini ya, yang namanya formatif itu terdiri dari katanya. Consist of bahasa Inggris gitu ya. Nah, udah itu udah jelas itu adalah formatif. Itu saya kira, Pak. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, Bu. Ya, ini terkait masalah mixed method tadi ya, Prof ya. Ya, Berarti kan penggabungan dua metode antara kuali sama kuanti ya, Prof ya. ya, Bu. Itu cara kita menganalisanya bagaimana, Prof? Apakah kuanti dulu, nanti setelah itu baru kuali, atau memang ada rumus tersendiri yang kita gunakan untuk sekaligus dengan cara mixed method itu, Prof? Ya. Jadi dengan pendekatan mixed method itu kita menggunakan masing-masing prosedur. Jadi kalau dengan pendekatan kuantitatif maka kita tentukan dulu teorinya, ya kan? Teorinya, setelah kita tentukan teorinya, lantas kita uji, ya kan? Kita uji ya dengan menggunakan indikator, apakah dengan menggunakan variabel, lantas hasilnya didapatkan. Hasilnya signifikan atau tidak signifikan, berarti sesuai dengan teori. Nah, itu kita gunakan alat analisa, ya kan? Alat analisanya karena ini menggunakan gabungan antara data time series dengan cross section, maka kita lebih tepat menggunakan data panel. Dalam menentukan data panel kita menggunakan pemodelan fixed effect atau juga random effect gitu. Nah, itu tetap kita lakukan. Nah, sedangkan pendekatan kualitatif kita juga prosedur kualitatif kita telaah. Apa itu? Pertama, pendekatan kualitatif itu kita menggunakan pendekatan FGD. Dari FGD ada wawancara, gitu kan? Dari ada wawancara ada daftar wawancara. Dari daftar wawancara ada coding, gitu kan? Dari coding itu maka coding mana yang merupakan tema besar, ya kan dari suatu permasalahan. Nah, dapat tema. Nah, dari tema itulah gitu kan, maka terbentuknya dimensi ya. Dimensi yang dijelaskan dari tema. Nah, itu masing-masing prosedur tetap dilakukan. Nah, itu disebut dengan mix method. Itu saya kira, Bu. Terima kasih, Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian itu sajalah ya. Dan minggu depan kita off dulu, Pak ya, atau boleh kita cari ganti hari. Karena Baik, saya ada kuliah umum. baik, Prof. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang dan rekamannya nanti saya share pada Bapak Ibu. Terima kasih. Saya sudah rekam di Saya sini, share juga Prof. tadi, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak.
Ya, masih Izin lab, Bapak Ibu. baik. Terima kasih, Pak.